Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sangat parah. Kita harus bertemu. Aku akan membawa pasien ini menemuimu, ujar Askara. Langsung ingin menemuiku. Kamu bahkan tidak bertanya apakah aku ada waktu atau tidak, ujar pria itu tanpa memperdulikan siapa Askara. Dia bahkan tidak menanyakan identitas dan kekuasaan yang Askara miliki. Kita tentukan waktu untuk bertemu, ujar Askara. Aku tidak ada waktu, ujar pria tersebut, kemudian menutup teleponnya. Askara meletakkan ponsel ke atas meja secara perlahan-lahan. Dia mengetuk layar ponsel menggunakan jari-jari lentiknya. Prisa yang duduk di atas sofa bangkit berdiri, kemudian beranjak ke dalam ruangan. Interior yang luas didekorasi dengan warna ungu dan merah muda. Bahkan tirai jendela memiliki warna yang serasi dengan interior yang begitu manis. Dekorasi kamar ini tampak seperti dekorasi kamar wanita. Di atas tempat tidur besar, tampak terbaring seorang gadis cantik dan bersih. Wajah putih dan rambut hitam terurai di atas bantal. Dia tampak tidur dengan nyenyak. Wanita ini bukanlah orang lain. Wanita ini adalah Prisa yang mencoba membunuh diri. Prisa bunuh di rumah neneknya. Dia sempat menelepon Askara untuk terakhir kalinya sambil melihat api yang melahap semua isi ruangan. Dia pingsan dan terjatuh ke lantai sebelum api membakar tubuhnya. Dia jatuh pingsan sesaat setelah jatuh ke atas lantai. Seseorang beranjak masuk saat Prisa terjatuh pingsan. Ada yang menerobos api, kemudian beranjak masuk. Tampak seorang pria berbadan besar dan tinggi berjalan masuk mendekati tubuh Prisa. Dia melemparkan ponsel Prisa ke dalam kobaran api, kemudian menggendong tubuh Prisa untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, seorang pria lain masuk sambil membawa mayat yang tidak diketahui identitasnya. Dia mengambil gelang Prisa, kemudian memakaikannya ke tangan mayat yang tidak dikenali ini. Prisa pingsan selama beberapa hari. Akhirnya dimulai sadarkan diri. Bulu mata Prisa terlihat bergetar dan terasa berat. Prisa berusaha membuka matanya secara perlahan-lahan. Dia menatap langit-langit yang dipenuhi dengan dekorasi bunga. Dia mulai mengingat semua kejadian secara perlahan-lahan. Di mana ini? Dia ingat kalau dia telah terbakar dalam kobaran api. Dia tidak mungkin selamat. Sekarang dia pasti sedang berada di surga. Prisa bangkit secara perlahan-lahan. Dia duduk sambil melihat ke sekelilingnya. Dia tampak sangat kebingungan. Prisa menolehkan kepalanya, kemudian memandang ke arah balkon. Suasana dan udara di tempat ini sangat asing. Prisa telah sadarkan diri. Di saat bersamaan, Prisa juga merasakan sakit di dadanya. Dia merasa kesakitan hingga meneteskan air mata. Dia sudah mati. Kenapa dia masih bisa merasakan sakit ini? Sudah sadar, Prisa menolehkan kepalanya saat mendengar sebuah suara lembut menyapa. Dia terkejut ketika melihat seorang pria tampan berdiri di hadapannya. Pria ini tampak memiliki tinggi 188 cm. Wajah dan suara pria ini sama-sama dipenuhi lembutan. Apakah kamu merasa ada yang sakit? Tanya pria ini sambil mendekati tempat tidur, kemudian duduk di samping Prisa. Pria ini menarik lengan Prisa, kemudian memeriksa denyut nadinya. Prisa merasa kulit pria ini senagat hangat. Prisa tertegun sejenak. Apakah dia belum mati? Jika sudah mati, kenapa Prisa bisa merasakan suhu badan pria ini? Kondisi tubuhmu semakin bagus. Sudah tidak apa-apa. Prisa menatap pria ini dengan tatapan yang penuh kesakitan. Pria ini mengangkat tangannya, kemudian mengelus kepala Prisa. Ada kakak-kakakmu di sini. Tidak ada orang yang akan menindasmu lagi. Prisa tampak sangat terkejut, kemudian bertanya, kakak? Iya, kakak kandungmu. Terdengar sebuah suara lain yang menjawab. Salah seorang pria lain beranjak masuk ke dalam kamar. Pria ini juga tampak memiliki tinggi 188 cm. Dia beranjak masuk dengan langkah besar. Dia mengenakan kemeja hitam dengan kerah terbuka.
Karismanya memancarkan aura yang sangat besar. Pria ini berjalan mendekati tempat tidur. Dia berjongkok sambil bertumpu pada kasir, kemudian menarik dagu Prisa. "Coba aku lihat." Prisa tampak ketakutan. Dia menghindari sentuhan pria-pria ini. "Kalian, siapa kalian? Kamu adalah adik kami yang telah menghilang bertahun-tahun. Kamu adalah putri tunggal keluarga Dominik. Kamu memiliki 3 kakak. Aku adalah yang paling kecil, aku bernama Ben. Ini adalah kakak keduamu yang bernama Aaron. Oh iya, masih ada satu lagi. Kakak pertamamu yang bernama Sandy. Kami adalah kembar 3 yang dilahirkan hanya dalam selisih waktu beberapa detik. Kamu adalah adik perempuan kami," ujar Ben. "Kami yang menyelamatkanmu. Sekarang kamu sedang berada di Pulau Benua Barat. Rumahmu yang sesungguhnya," ujar Aaron. Prisa tidak menyangka kalau percobaan bunuh dirinya akan gagal. Dia bahkan sempat diselamatkan oleh ketiga orang yang mengaku sebagai kakaknya. Rumah. Rumah apa? Dia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Dia tidak memiliki jalan lain selain mati. "Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku tidak ingin apapun. Kalian seharusnya tidak menolongku," ujar Prisa sambil beranjak turun dari tempat tidur, kemudian berjalan keluar. Dia bertemu dengan seorang pria bertubuh besar saat tiba di depan pintu. Prisa ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Prisa melangkah mundur hingga hampir terjatuh. Untung saja ada yang menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Prisa mengangkat wajahnya sambil melihat sosok tampan yang berada di depannya. Dia melihat wajah itu dengan sangat teliti. Pria ini memiliki hidung mancung dan tatapan mata yang dingin. Prisa termenung beberapa saat. Dia langsung digendong untuk kembali ke dalam kamar. Prisa memandang wajah pria yang menggendongnya dengan napas yang terdengar sangat berat. "Aku adalah kakak pertamamu. Jangan takut," ujar Sandy dengan suara kecil sambil meredakan aura dinginnya. "Kenapa menolongku? Kalian tidak seharusnya menolongku. Biarkan saja aku mati," ujar Prisa dengan emosional hingga meneteskan air mata. "Maaf, kami datang terlambat," ujar Sandy. Prisa menolehkan kepalanya ke tempat lain sambil meneteskan air mata. Jika Prisa masih hidup, ini berarti kalau dia akan terus merasakan rasa sakit ini. Dia akan kesakitan merindukan keenam anak. Setiap hembusan napas terasa seperti pedang tajam yang menikam hatinya. Mati bukanlah jalan keluar. Yang pantas mati adalah orang lain. "Bukan kamu," ujar Aaron dengan tatapan menyeramkan. "Kakak-kakakmu akan menolongmu," ujar Ben dengan lembut. Prisa menatap lurus sambil meneteskan air mata. "Kalau begitu apa kalian bisa membantuku melupakan semua yang terjadi di masa lalu?" "Bisa. Kakak ketiga bisa melakukan hipnotis untuk membuatmu melupakan semua yang telah terjadi," ujar Ben. "Kamu bisa melupakan semuanya, termasuk orang-orang yang berada di dalam ingatanmu." Prisa memandang ke langit luas di luar sana. Tatapan matanya terlihat sangat sedih. "Aku mau. Sekarang juga." Meskipun tidak mati, Prisa tetap ingin melupakan semuanya. Dia ingin semua rasa sakit ini lenyap. "Baik." Ben menatap Prisa dengan tatapan samar, lembut dan mendominasi. "Kelak Prisa akan menjadi putri keluarga Dominik. Dia hanya akan menjadi milik kami. Aku harus menghapus tanda di tubuhmu sebelum menghipnotismu," ujar Ben. "Semua luka, termasuk tato harus dihilangkan. Bekas luka melahirkan dan bekas luka di lengan. Aku hanya memiliki tato di atas perut. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya."